Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 133. Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa beberapa konspirator telah mengetahui sebelumnya bahwa perusahaan Tianjiao menjual semen yang lebih rendah ke grup Lin kami, dan bahkan konspirator ini bekerja sama dengan perusahaan Tianjiao untuk dengan sengaja menjual semen yang lebih rendah ke grup Lin kami, dan kemudian langsung melaporkannya ke pelaporan provinsi. Di dalam telah membutakan tim kerja di provinsi. Wang Hai berkata lagi. Pernyataan ini membuat orang merasa lega. Jika Wang Hai secara langsung menargetkan kelompok kerja di provinsi, maka hal-hal yang difilmkan hari ini mungkin tidak akan disiarkan. Untungnya, Wang Hai menunjuk orang lain. Tuan Wang, bolehkah saya bertanya, siapa yang disebut konspirator? Seseorang menanyakan pertanyaan ini pada waktu yang tepat. Setelah penyelidikan kami, grup Dingsheng di kota Tianlu yang melaporkan penggunaan semen inferior kami untuk pertama kalinya. Selanjutnya, kami akan merilis rekaman yang relevan, kata Wang Hai. Beberapa detik kemudian, sebuah rekaman terdengar. Isi rekamannya sangat sederhana. Seseorang menelepon Departemen Pemeriksaan Kualitas di provinsi tersebut untuk melaporkan penggunaan semen inferior di lokasi konstruksi grup Lin. Nama asli dalam laporan itu adalah Wang Junyi. Tidak ada yang tahu siapa Wang Junyi ini, tetapi segera, Wang Hai merilis informasi Wang Junyi. Wang Junyi, Wakil Manajer Umum Grup Tianlu Dingsheng. Dia adalah karyawan lama Grup Dingsheng yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Wang Hai meminta orang untuk membandingkan suara biasa Wang Junyi dengan suara dalam rekaman, dan hasilnya persis sama. Dengan kata lain, orang yang membuat laporan nama asli adalah Wang Junyi, dan Grup Dingsheng di belakang Wang Junyi adalah perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga Li di kota Tianlu. Rekaman yang dirilis oleh Wang Hai mengejutkan banyak orang. Mereka tidak terkejut bahwa Wang Junyi melaporkan grup Lin, tetapi Wang Hai dapat memperoleh rekaman seperti itu. Bagaimana mungkin mendapatkan rekaman seperti itu? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa grup Lin telah lama curiga bahwa seseorang di grup Dingsheng akan melaporkannya. Lebih jauh lagi, mengapa grup Lin mencurigai seseorang akan melaporkannya hanya karena grup Lin sudah tahu bahwa ada tumpukan semen yang lebih rendah di lokasi konstruksi. Karena mereka sudah tahu bahwa ada batch semen inferior di lokasi konstruksi, mengapa mereka tidak menghancurkan semen sebelum dilaporkan, tetapi menunggu kedatangan kelompok kerja, biarkan kelompok kerja memeriksa batch semen, dan langsung menangguhkan pembangunan seluruh lokasi konstruksi. Apa yang mereka gambar? Banyak orang telah meningkatkan semangat mereka hingga 100.000 poin. Ada melon besar di dalamnya, dan melon ini akan ditunjukkan kepada orang-orang di seluruh dunia melalui mereka. Ketika saya mendapatkan rekaman di atas, saya hanya memiliki satu keraguan, dan itulah, mengapa Tuan Wang Junyi, Wakil Manajer Umum Perusahaan Dingsheng di kota Tianlu, yang berjarak lebih dari 100 km dari kami, mengetahui bahwa apakah ada semen berkualitas rendah di lokasi konstruksi kami? Siapa yang memberitahu kami? Dia? Mengapa dia membuat laporan dengan nama asli? Apakah itu hanya didorong oleh rasa keadilan? Atau apakah ada seseorang di balik instruksi Tuan Wang Junyi? Bukti dari berat? Semuanya tolong tonton videonya, kata Wang Hai. Saat suara Wang Hai jatuh, sebuah gambar muncul di layar. Gambar dari kedai kopi tertentu. Kedua pria itu duduk di sudut, dan kamera pengintai kafe baru saja menangkap kedua pria itu. Salah satu dari keduanya adalah Wang Junyi yang baru saja memberikan informasi, dan yang lainnya adalah seorang pria muda yang berusia 30-an, tetapi tidak ada yang mengenalnya. Keduanya berbicara, suara percakapan tidak keras, tetapi isi percakapan sangat jelas, sepertinya seseorang telah meletakkan radio di samping mereka berdua. Ada sejumlah semen berkualitas rendah di distrik sekolah grup Lin. Tunggu sebentar, atas nama Anda, laporkan langsung ke provinsi bahwa proyek rekayasa grup Lin menggunakan semen berkualitas rendah. Kata pemuda itu kepada Wang Junyi. Apakah itu berguna? Grup Lin memiliki banyak pekerjaan, menyediakan begitu banyak peluang kerja, dan ini adalah proyek di kota, jadi provinsi tidak akan peduli, kan? Kata Wang Junyi. Jangan khawatir,
Kami sudah menyapa kami di provinsi, dan provinsi mengatakan kepada saya bahwa harus ada banyak orang yang melapor dengan nama asli sebelum mereka akan membentuk kelompok kerja, kata pemuda itu. Mengerti, Li Xiao? Wang Junyi mengangguk, lalu berkata, Li Xiao, bagaimana kamu tahu bahwa akan ada semen yang lebih rendah di lokasi konstruksi grup Lin? Cucunya menjual semen yang keluarga mereka rencanakan untuk dipasok ke grup Lin. Dia khawatir dia tidak punya tempat untuk mengisi kembali semen. Saya menyuruhnya menggunakan semen yang lebih rendah sebagai semen yang bagus untuk dijual ke grup Lin. Yao Tianlong tidak setuju pada awalnya, tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa begitu masalah ini terungkap, perusahaan Tianjiao akan benar-benar hancur, jadi dia terguncang, dan jika saya memberinya sedikit manfaat, dia secara alami akan mendengarkan saya. Kata pemuda itu. Tidak baik jika kamu membuat rencana untuk menjebak grup Lin, jika kamu ketahuan. Kata Wang Junyi. Apa yang kamu takutkan? Grup Lin pernah mengancam untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan Tianjiao. Kemudian, dengan bantuan Yao Jing, kedua perusahaan itu melanjutkan kerjasama. Namun, untuk menyelamatkan muka, perusahaan Tianjiao membuka ruang yang disebut bahan bangunan Hongyi. Shell perusahaan, mereka tidak bekerja sama langsung dengan grup Lin, tetapi bekerja sama dengan bahan bangunan Hongyi. Mereka menjual barang ke bahan bangunan Hongyi, dan bahan bangunan Hongyi berpindah tangan dan kemudian menjual barang ke grup Lin. Masalahnya, buang saja pot ke bahan bangunan Hongyi, mengatakan bahwa mereka telah mentransfer semen, dan Yao Jing dan manajer umum bahan bangunan Hongyi adalah teman baik. Dia tidak bisa membiarkan bahan bangunan Hongyi disalahkan. Kelompok itu menderita kerugian bodoh. Pemuda itu tertawa. Li Xiao, trikmu sangat tinggi. Tapi aku masih ragu. Bukankah ada inspektur kualitas di grup Lin? Jika kamu tidak melewati levelnya, barang tidak akan bisa masuk ke lokasi konstruksi, kata Wang Junyi. Inspektur kualitas mereka sebenarnya adalah orang dari Shen Hongyue. Kemudian Stephen Lin sangat bodoh sehingga dia tidak tahu bahwa orang terpenting di bawah komandonya sebenarnya adalah orang musuh. Ini benar-benar takdir bahwa dia harus dihabisi, hahaha. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Kali ini, Stephen Lin tidak akan bisa berbalik, kata Wang Junyi. Kali ini, kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Saya melalui hubungan provinsi, Shen Hongyue mengatur respons internal, Yao Tianlong memasok semen palsu, Chen Weichao menghasut opini publik di Street City, Quartet Union, grup Lin kecil, hanya ada satu buntu, kata pemuda itu. Video berakhir di sini. Semua media menyaksikan video tersebut dengan mulut terbuka lebar, tidak mampu berbicara. Apakah semua foto itu baru saja diambil? Seorang reporter kembali sadar dan bertanya kepada fotografer dengan penuh semangat. Baru saja, itu adalah versi modern dari film dokumenter perang komersial. Jika difilmkan, tambahkan judul sensasional kembali, dan itu pasti akan menjadi hit. Sudah diambil? Fotografer itu mengangguk. Semua fotografer mengambil gambar langka ini. Sebagian besar yang disebut konspirasi di masa lalu telah terlihat di TV atau di buku. Ini adalah pertama kalinya seseorang secara langsung menunjukkan konspirasi di depan kamera, yang sangat jarang terjadi. Apakah Anda semua terkejut? Grup Lin saya dibingkai oleh kekuatan kuartet pada saat yang sama, kata Wang Hai dengan ekspresi suram. Orang-orang yang hadir mengangguk tanpa sadar, dijebak oleh kuartet, ini benar-benar mengerikan. Apakah kamu penasaran, siapa yang disebut Li Xiao ini? Wang Hai bertanya lagi. Orang-orang yang hadir saling melirik dan mengangguk, Li Xiao ini pasti seorang pria dengan tangan dan mata, jika tidak, bagaimana dia bisa melewati hubungan di provinsi ini? Pada saat ini, layar monitor berputar, dan informasi Li Bin muncul. Ini Li Xiao di video. Wang Hai menunjuk ke layar dan berkata, nama orang ini adalah Li Bin, dia adalah CEO grup Ding Seng, dan dia juga putra Li Jingguo, seorang tokoh terkenal di kota Tianlu. Li Jingguo? Ketika mereka mendengar nama ini, banyak orang terkejut. Li Jingguo ini cukup terkenal di kota Tianlu, dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar,
dan dia juga seorang tokoh terkenal di kota Tianlu. Tanpa diduga, Li Jingguo yang menjebak grup Lin Tuan Muda ternyata adalah putra Li Jingguo. Apakah Li Jingguo tahu tentang tindakan menjebak grup Lin kali ini? Banyak orang gemetar karena kegembiraan. Jika Li Jingguo juga bisa terlibat dalam insiden ini, itu pasti akan menimbulkan efek sensasional yang lebih besar. Namun sayangnya, Wang Hai tidak memberikan bukti apapun bahwa Li Jingguo terkait dengan kejadian ini. Di atas adalah bukti yang kami kumpulkan dalam beberapa hari terakhir. Kami telah menyerahkan bukti kepada polisi Kota Selat dan Industri dan Perdagangan Kota Selat. Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa kawan-kawan kelompok kerja provinsi digunakan oleh orang-orang. Oleh karena itu, saya berharap agar pihak terkait dan pihak lain dapat segera memperbaiki kesalahan tersebut, dan pada saat yang sama, saya juga berharap seseorang dapat memberikan kompensasi kepada kami atas kerugian besar yang kami derita akibat penghentian sementara pekerjaan. Beberapa hari, ya, konferensi pers selesai, kata Wang Hai, bangkit dan pergi. Menir Wang, bagaimana Anda mendapatkan apa yang disebut bukti ini? Menir Wang, mengapa mereka bergabung untuk menjebak grup Lin? Para wartawan melemparkan pertanyaan satu demi satu, tetapi jelas Wang Hai tidak ingin menjawabnya. Dia mengambil seseorang dan pergi dengan cepat melalui pintu samping. Media di tempat kejadian saling memandang, dan kemudian semua orang bangkit dan pergi. Berita kali ini dapat dikatakan memiliki poin yang mengejutkan. Yang pertama, melaporkan pasti akan membawa lalu lintas besar ke programnya. Oleh karena itu, tidak ada yang mau membuang waktu di sini. Tidak butuh waktu lama untuk berita yang relevan muncul di berbagai saluran, TV, internet, media cetak. Dalam sekejap, berita bahwa grup Lin dijebak dan dikepung oleh pasukan kuartet tersebar di seluruh kota Selat, Rongjin Kota, kota Tianlu, dan bahkan keluar dari provinsi Jinmin, di mana kota Selat berada. Banyak orang terkejut. Keluarga Shen di kota Rongjin adalah yang pertama melompat keluar dan mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan seluruh insiden itu, dan apa yang dikatakan Li Bin semuanya omong kosong. Secara alami, tidak ada yang akan percaya ini, karena Li Bin tidak dapat memfitnah keluarga Shen tanpa alasan apapun. Namun, karena hubungan dengan Sun Wenbin tidak pernah ditemukan, maka keluarga Shen berkata demikian, Anda benar-benar tidak dapat mengatakan apa-apa tentangnya. Dia, hanya aku yang bisa membencinya dari lubuk hatiku. Yang kedua yang melompat keluar adalah Chen Wei Chao. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Li Xiao sama sekali, apalagi seluruh kejadiannya. Namun, penjelasan seperti itu jelas tidak berdaya. Setelah insiden itu terjadi pada grup Lin, dia menggunakan kekuatan kelas atas untuk mengontrol opini publik di kota Selat, yang dapat dilihat semua orang. Namun, meski begitu, insiden ini berdampak kecil padanya, paling banyak berdampak pada reputasinya. Pengaruh sebenarnya adalah keluarga Yao dan keluarga Li. Bab 134. Keluarga Yao tahun ini, seperti keluarga Lin, memiliki musim yang penting. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keluarga Lin tidak dapat dihindari, sementara keluarga Yao bunuh diri. Dengan berakhirnya konferensi pers, berita bahwa Yao Tianlong dan Yao Shanchuan dibawa pergi untuk ditanyai menyebar seperti api, yang selanjutnya mengkonfirmasi keaslian isi konferensi pers. Keluarga Yao secara kolektif diam, bahkan tidak mengklarifikasi. Adapun keluarga Li di kota Tianlu, mereka mengklarifikasinya, tetapi itu tidak berguna. Video pengawasan ada di sana, dan keluarga Li Anda berpartisipasi dalam pembingkaian Stephen Lin. Itu benar-benar tidak dapat diklarifikasi. Satu-satunya hal yang keluarga Li lebih baik daripada keluarga Yao adalah bahwa mereka bukan operator yang sebenarnya, artinya, mereka paling banyak dikenakan beberapa tuduhan moral dan penghinaan, itu saja. Tentu saja, untuk keluarga besar ini, hasil seperti itu masih mengerikan, karena hal terpenting dalam keluarga adalah wajah. Keluarga Li Anda akan pergi ke kota berikutnya untuk menjebak keluarga Lin kecil dan menggertak yang kecil. Ini sudah cukup untuk menghancurkan reputasi yang dikumpulkan oleh keluarga Li selama 100 tahun, dan begitu reputasi itu hilang, akankah mereka berani bekerja sama dengan Anda di masa depan?
Tidak lama setelah klarifikasi keluarga Li, banyak mitra keluarga Li mengatakan bahwa mereka tidak suka bekerja sama dengan keluarga seperti keluarga Li. Tidak akan pernah ada kekurangan orang yang jatuh ke dalam masalah di dunia ini. Keluarga Li adalah keluarga besar di kota Tianlu, dan ada banyak orang yang tidak menyukainya. Orang-orang ini tidak membutuhkan perhatian Stephen Lin sama sekali, dan mereka mengambil inisiatif untuk pergi ke keluarga Li. Melempar batu. Untuk sementara, situasi keluarga Li tidak terlalu baik, terutama setelah beberapa orang di provinsi memanggil dan memarahi Li Jingguo, situasi keluarga Li menjadi lebih buruk. Ayo bicara lebih banyak. Li Jingguo mengambil cambuk dan menampar Li Bin, yang berlutut di depannya, dengan keras. Tubuh Li Bin bergetar, tidak menghindar atau menghindar, membiarkan cambuk itu mengenainya, meninggalkan noda darah. Jika Anda tidak membicarakan hal itu kepada Wang Junyi, mengapa seseorang menggunakannya untuk membuat keributan? Sekarang orang-orang saya di provinsi tidak hanya kehilangan muka karena masalah ini, tetapi juga menghadapi penyelidikan oleh organisasi. Anda tahu kehilangan ini. Berapa umurnya? Li Jingguo bertanya dengan marah. Salahku, ayah, kata Li Bin. Aku sudah memberitahumu, simpan 3 poin dalam pidatomu, tapi kamu bagus, dan kamu sudah menjelaskan semuanya, karena kamu, rencana kami gagal, atau karena kamu, kami menyinggung keluarga Shen dan Chen Weichao, semuanya. Ini semua karena kamu. Sekarang keluarkan aku dari pulau dan renungkan kampung halamanmu, kamu tidak boleh kembali tanpa perintahku, tegur Li Jingguo. Ya, di sisi ini, Li Bin dikurung. Di sisi lain, di sini di kota Haixia, Yao Shanchuan dan Yao Tianlong juga kembali ke perusahaan bersama. Kedua wajah mereka sangat suram. Perilaku mereka dicurigai sebagai perilaku bisnis ilegal, dan tidak perlu masuk penjara, tetapi sekarang kelompok kerja khusus telah dibentuk di kota untuk menyelidiki dan meninjau seluruh kasus. Adegan ini sangat mirip dengan apa yang dihadapi grup Lin sebelumnya. Pada saat itu, grup Lin juga menghadapi denda dan ganti rugi yang sangat besar karena praktik bisnis ilegal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pada saat itu, grup Lin membuat kesalahan yang lebih besar, yang secara langsung menyebabkan penangkapan Lin Xixing, tetapi kali ini mereka hanya mentransfer semen, yang bukan merupakan tindak pidana. Yao Tianlong dan Yao Shanchuan keduanya memiliki perasaan reinkarnasi surga saat ini. Apa yang terjadi pada grup Lin sebelumnya terjadi pada mereka sekarang. Di perusahaan Tianjiao, semua anggota keluarga Yao datang. Ayah, dari akhir konferensi pers hingga saat ini, semua pesanan dari perusahaan kami telah dikembalikan, kata salah satu putra Yao Tianlong. Ayah, grup Lin mengatakan bahwa personel khusus akan diatur untuk mempertanggungjawabkan kerugian mereka, dan kami akan mengganti kerugian mereka. Menurut perkiraan personel internal, dalam beberapa hari terakhir, kerugian grup Lin di lokasi konstruksi saja memiliki lebih dari 1 juta, dan ini tidak termasuk hilangnya reputasi. Menurut informasi yang saya tanyakan dari grup Lin, Departemen Hukum grup Lin sedang bersiap untuk menuntut perusahaan Tianjiao kami. Jumlah kompensasi yang awalnya mereka tentukan mungkin setinggi 9. Hitung, kata salah satu putri Yao Tianlong. Paman, kami tidak memiliki banyak likuiditas di pembukuan kami lagi, dan aliran modal kami telah benar-benar rusak, semua. Jenis berita buruk datang ke telinga Yao Tianlong. Yao Tianlong duduk di kursi dengan wajah pucat dan tidak mengatakan apa-apa. Yao Shanchuan berlutut di tanah menghadap Yao Tianlong, seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kepalanya yang tidak terlalu pintar, dia tahu bahwa kali ini, dia, dan perusahaan Tianjiao, keduanya mengantarkan saat hidup dan mati. Jika tidak ada yang membantu, perusahaan Tianjiao dan dia tidak punya pilihan selain mati. Yan Qiu, telepon Yao Jing. Yao Tianlong berkata kepada Yao Yan Qiu setelah lama terdiam. Ayah, Jing sudah mengatakannya seperti itu. Yao Yan Qiu tampak malu. Panggil aku. Yao Tianlong memarahi. Ya. Yao Yan Qiu mengangkat telepon dan memanggil Yao Jing. Diam, di mana kamu? Tanya Yao Yan Qiu. Aku akan membawa Wan Er ke taman kanak-kanak. Yao Jing di ujung telepon berkata. Wan Er apa?
Waner apa? Yao Yanqiu bertanya dengan heran. Itu anak yang aku dan Xiaoming adopsi. Ada apa, Bu? Kami sangat sibuk sekarang, kata Yao Jing. Kamu dan Xiaoming mengadopsi seorang anak? Kamu gila, kamu, Yao Yanqiu hendak memarahi ketika suara Yao Tianlong datang. Beri aku teleponnya, kata Yao Tianlong. Yao Yanqiu harus menelan kata-kata di mulutnya, berjalan ke Yao Tianlong dengan telepon, dan menyerahkan telepon ke Yao Tianlong. Yao Tianlong menjawab telepon dan berkata, Jing Jing, aku kakek. Oh, kakek baik. Yao Jing berkata datar. Tenang, aku akan membiarkan nenekmu membuat ikan asam manis favoritmu di sore hari. Kamu bisa membawa takdirmu untuk makan di rumah, kata Yao Tianlong sambil tersenyum. Aku tidak bebas, dan aku juga tidak bebas, kata Yao Jing. Jing Jing. Ini kakek memohon padamu. Kakek tidak pernah meminta apapun dalam hidupnya. Kali ini, kakek sangat khusyuk memohon padamu. Jing Jing, bawa hidupmu untuk dimakan di rumah, kata Yao Tianlong. Kakek, saya istri Xiaoming. Saya baru tahu apa yang telah kalian lakukan pada Xiaoming. Izinkan saya bertanya, jika Xiaoming tidak memiliki bukti dan saksi itu, seperti apa dia sekarang? Tanya Yao Jing. Ini semua adalah masa lalu. Kakek hanya ingin bertemu denganmu dan makan bersamamu sekarang, kata Yao Tianlong. Kakek, ponselku kehabisan daya, jadi itu saja, kata Yao Jing dan menutup telepon. Yao Tianlong membeku untuk sementara waktu, lalu perlahan-lahan meletakkan telepon. Ayah, bagaimana? Yao Jianyong bertanya dengan suara rendah. Yao Tianlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Yao Jing, bagaimanapun juga, kamu tidak akan memaafkan kakekku. Itu berbalik melawannya, tidak peduli apa, dia adalah keluarga Yao kita. Yao Shanchuan berkata dengan penuh semangat. Diam untukku. Yao Tianlong meraung. Yao Shanchuan menutup mulutnya dengan tegas. Dada Yao Tianlong naik turun dan napasnya menjadi cepat. Dia menunjuk ke Yao Shanchuan dan berkata, ini semua kamu. Ini semua kamu. Kami telah melepaskan dendam lama kami dengan Stephen Lin. Jika kamu tidak menjual barang-barang kami, saya tidak akan diancam oleh Li Bin. Saya juga tidak akan menjebak Stephen Lin. Itu semua kamu. Yao Shanchuan berbaring di tanah dengan ngeri dan tidak berani berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi kemarahan Yao Tianlong. Ayah, jangan marah, itu akan buruk jika kamu marah. Yao Yanqiu menghibur. Yao Tianlong menarik napas dalam-dalam, memasang wajah tersenyum, memandang Yao Yanqiu, dan berkata, Yanqiu, apakah keluarga Yao kita hidup atau mati terserah Anda, tidak peduli apa, saya harap Anda dapat membawa saya untuk melihat Lin. Xiaoming dan Yao Jing. Ini, Yao Yanqiu tampak malu, hubungannya dengan Stephen Lin cukup baik. Sebelum kamu Stephen Lin memukulinya, dan sekarang Stephen Lin tidak ingin melihatnya, bagaimana mungkin dia mungkin bawa Yao Tianlong untuk menemui Stephen Lin? Yanqiu, Yao Jing paling mendengarkanmu, kamu tidak boleh mengecewakanku, seluruh keluarga Yao kami bergantung padamu. Kata Yao Tianlong. Melihat Yao Tianlong dengan ekspresi memohon di wajahnya, dan melihat keluarga Yao yang menantikannya, Yao Yanqiu merasa bahwa ini adalah saat yang paling indah dalam hidupnya. Pada awalnya, orang-orang ini memandang rendah diri mereka sendiri karena kepergian putri mereka, tetapi sekarang, putri mereka telah menjadi harapan semua orang di sini. Perasaan ditinggikan ini benar-benar membuat Yao Yanqiu merasa sangat keren. Jika mungkin, dia berharap dia bisa bernyanyi dan menari di sini. Kalau begitu aku akan mencobanya. Sekarang, aku akan pergi ke perusahaan paman kita, kata Yao Yanqiu. Bibi, terserah padamu. Yao Shanchuan bersujud pada Yao Yanqiu. Yao Yanqiu sangat keren, dia berkata, saya melakukan yang terbaik, tetapi saya berharap setelah kejadian ini, putri saya dapat memperoleh status yang lebih tinggi di keluarga Yao kami. Anda dapat melihat, paman saya sangat kuat. Apa keluarga Shen, keluarga Li Xialan, mereka terlihat sangat kaya, tetapi bersama-sama mereka tidak dapat menangani paman kami. Semakin tinggi status putri saya di keluarga Yao kami, semakin bahagia paman saya tidak yakin pada saat itu.
Maafkan kami. Selama Yao Jing mau, kepala keluarga Yao akan memberikannya. Kata Yao Tianlong. Benarkah? Yao Yanqiu sangat gembira. Kakek, tidak, Yao Jing adalah seorang wanita, teriak Yao Shanchuan. Yayasan keluarga Yao yang berusia puluhan tahun akan segera dihancurkan. Hanya Yao Jing yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Jika kita tidak memberikannya kepadanya, dapatkah itu diberikan kepada Anda? Selama Anda dapat menemukan cara untuk menyelamatkan kami. Keluarga, saya akan memberi Anda pemilik keluarga. Jika Anda tidak bisa, Anda akan memberikannya kepada Anda. Saya sudah berlutut di sana. Yao Tianlong menunjuk ke Yao Shanchuan dan berteriak. Yao Shanchuan menutup mulutnya lagi. Ayah, ini yang kamu katakan? Kata Yao Yanqiu. Ya, itulah yang saya katakan. Selama Yao Jing bersedia membantu keluarga Yao kami melewati kesulitan, maka kepala keluarga Yao adalah dia, dan saya akan segera turun tahta. Kata Yao Tianlong. Oke, ini kesepakatan. Yao Yanqiu berkata, menarik suaminya dan pergi dengan tergesa-gesa.